Shalom, puji nama Tuhan kalau Kava Ministry dapat kembali hadir bersama-sama dengan Anda semua. Bagaimana kabar Anda? Saya berharap Anda dapat hidup penuh dengan sukacita, damai sejahtera, dan berjalan dalam kebenaran. Saya Deborah Virginia. Di seri NPD Kava Ministry ini kita banyak membahas tentang NPD dengan memakai perspektif Alkitab dan ilmu kedokteran. Dan di seri yang ke-19 ini kita akan membahas tentang keberadaan otak dari NPD. Dengan mengetahui keberadaan otak dari seorang NPD, diharapkan anak-anak terang yang saat ini hidup dengan pelaku narsisis atau hidup di dalam keluarga narsisis dapat menyikapi apa yang mereka hadapi saat ini dengan lebih bijak. Oke, kita akan melihat ada beberapa bagian otak yang berbeda pada seorang NPD. Kita tidak akan bahas semuanya, tapi kita akan bahas satu bagian otak, yaitu bagian otak yang bernama singular anterior. Jadi kalau kita mau melihat, ada banyak bagian otak yang berbeda pada seorang yang punya gangguan kepribadian narsistik. Kita mulai dari yang pertama, yaitu bagian otak yang bernama insula, di mana perbedaannya adalah mereka punya lebih sedikit area abu-abu di korteks cerebral insula anterior. Saya tidak membahas ini karena kita sudah pernah membahasnya di teaching series yang ada di layar yang berjudul insula. Dan insula ini adalah bagian otak yang berhubungan dengan keberadaan empati. Dan kita tahu bahwa seorang NPD itu tidak punya empati. Ini juga bisa disebabkan karena adanya kelainan pada insula mereka. Yang kedua, kita dapat melihat apa yang berbeda pada otak seorang NPD adalah bagian otak yang namanya prefrontal cortex, di mana prefrontal cortex ini adalah bagian otak yang dipakai untuk mengambil keputusan. Kalau otak itu ibaratkan perusahaan, maka prefrontal cortex ini adalah gambaran dari CEO-nya. Jadi bagian yang mengambil keputusan, dan letaknya itu ada di depan dari otak kita, ada di belakang dahi kita. Dan kita dapat melihat apa yang berbeda pada seorang NPD, di mana prefrontal cortex mereka yang berada di daerah dorsolateral kanan dan medial kiri alami berkurangnya ketebalan dan volume kortikal. Jadi mudahnya prefrontal cortex mereka volumenya lebih kecil. Itu saja untuk memudahkannya. Dan yang ketiga, bagian otak yang berbeda adalah bagian singular anterior, di mana sama di bagian ini mereka juga mengalami pengurangan ketebalan kortikal korteks. Nah, ini yang kita akan bahas hari ini, yaitu tentang singular anterior. Tetapi saya akan lanjutkan dulu bagian-bagian yang lain sebelum kita akan membahasnya lebih lagi tentang singular korteks anterior. Dan yang keempat, yaitu bagian otak yang berbeda dalam hal berkurangnya hormon oksitosin, yaitu hormon yang dihasilkan oleh kelenjar yang namanya pituitari, dan hormon oksitosin ini adalah hormon cinta, di mana mereka punya produksi hormon oksitosin yang kurang. Dan yang kelima, bagian otak yang mengalami perbedaan juga yaitu apa? Hipokampus. Hipokampus itu apa? Tempat memori. Jadi biasanya ini berhubungan dengan proses pembelajaran dan ingatan baik jangka panjang dan jangka pendek. Dan keenam, bagian otak yang berbeda yaitu pada amigdalanya. Nah, amigdala ini adalah bagian otak yang berhubungan dengan emosi. Ini termasuk dengan yang namanya sistem limbik. Jadi di sini adanya tempat emosi itu. Makanya di sini emosi-emosi yang timbul khususnya itu pada amigdala yang mengalami kelainan itu biasanya akan menghasilkan emosi seperti amarah yang berlebihan serta penguasaan diri yang kurang. Dan yang ketujuh adalah kurangnya koneksi antara prefrontal cortex dan ventral striatum. Jadi kita lihat ya, ada banyak yang ditemukan di otak dari seorang NPD. Mungkin di kedepannya kita akan melihat
lebih banyak lagi akan ditemukan hal-hal yang berbeda pada gambaran otak seorang NPD, karena kita tahu ilmu pengetahuan itu di akhir zaman ini semakin banyak dibukakan. Dan kembali ke bagian otak yang akan kita bahas hari ini adalah bagian otak yang namanya singular anterior, di mana tadi dikatakan terjadi perbedaan dalam ketebalan dan volume kortikal, di mana kita dapati pada seorang NPD ketebalan dan volume kortikalnya itu berkurang. Sebelum kita membahas tentang singular cortex anterior, Kava Ministry akan mengajak kita semua untuk melihat apakah Alkitab menuliskan tentang keberadaan otak seseorang. Kalau kita mau melihat, itulah dahsyatnya Alkitab, dia menuliskan tentang banyak hal, dan kita akan lihat salah satunya yaitu ditulis di kitab Mazmur. Kita akan buka di Mazmur 92 ayat 14 sampai 15, dikatakan di situ, pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar, untuk memberitahukan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan kepadanya. Kita bisa melihat ya, kalau tadi pemazmur katakan bahwa pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar, menurut pendapat saya ini bukan bicara tentang soal tubuh fisik secara menyeluruh, karena kalau bicara soal tubuh fisik harusnya gemuk itu adalah sesuatu yang tidak sehat. Makanya Kava Ministry sampai pada satu kesimpulan bahwa yang dikatakan gemuk dan segar ini bukan bicara tentang tubuh secara keseluruhan, tetapi menurut Kava Ministry ini adalah tentang gambaran otak. Kenapa Kava Ministry dapat menyimpulkan seperti itu? Kava Ministry akan mengajak kita untuk melihat anatomi otak. Sekali lagi, jangan mumet ya, karena saya bukan mau supaya Anda hafal tentang bagian otak dan lain-lain, tetapi saya hanya mau menggambarkan apa yang terjadi di otak para NPD. Jadi tidak usah dihafal kata-kata Latinnya, tetapi cukup didengar dan dipahami saja maknanya. Oke, kita bisa lihat di layar, kita dapat lihat bahwa otak itu terdiri dari bagian otak yang namanya otak besar, dan otak besar ini terdiri dari otak yang bentuknya, kalau kita lihat di gambar itu panjang-panjang dan berlekuk-lekuk serta terlihat gemuk. Nah, bagian otak yang kita lihat panjang dan berlekuk serta bentuknya gemuk ini, itulah yang namanya girus otak. Apa itu girus otak? Girus otak adalah lipatan pada permukaan korteks cerebral. Apa itu korteks cerebral? Itu adalah otak besar. Jadi yang kita lihat ini adalah gambaran otak besar yang kalau kita lihat dengan adanya sulcus atau lekukan membentuk tampilan yang berlipat-lipat pada otak manusia. Dan apa fungsi dari lipatan ini? Untuk meningkatkan luas permukaan otak sehingga memungkinkan lebih banyak neuron. Apa itu neuron? Sel otak yang bisa dimuat dalam tengkorak manusia, sehingga diharapkan dengan neuron yang banyak ini akan meningkatkan kapasitas komputasi dari otak. Untuk mudahnya dapat dikatakan seperti ini, bahwa supaya otak itu dapat muat di dalam tengkorak, maka dibuatlah struktur yang seperti ini. Karena kalau tidak dibuat gambaran seperti ini, maka volume dari otak itu tidak akan cukup untuk masuk di dalam kapasitas tengkorak. Dan girus ini isinya adalah sel otak yang namanya neuron dan neuroglia. Nah, girus yang sehat bentuknya adalah yang gemuk seperti yang tadi kita lihat di gambar. Dan kalau dalam beberapa keadaan atau kondisi yang tidak baik dari otak, maka girus ini biasanya dapat mengecil atau menciut. Contohnya kita dapat lihat kondisi ini terdapat pada apa? Pada orang yang kecanduan pornografi. Kita bisa lihat di gambar, itu adalah gambaran otak besar bagian prefrontal cortex, yaitu bagian otak yang di bagian depan yang ada di belakang dahi, dan di sebelah kanannya adalah gambaran dari otak yang terikat dengan pornografi, di mana kita dapat lihat bagian prefrontal cortexnya mengalami atrofi atau bentuk girusnya itu menciut
atau tidak gemuk. Sehingga itulah yang membuat masa otak dari orang yang kecanduan pornografi itu mengecil. Kita bisa lihat di gambar scanning yang ada di layar. Jadi sedikit kita mungkin dapat paham ya, tadi bicara otak yang sehat itu bicara girusnya itu gemuk dan segar. Nah, pada orang yang kecanduan pornografi, girus otak mereka itu menciut. Padahal kalau kita tahu yang namanya prefrontal cortex ini adalah bagian otak yang sangat penting dalam pengambilan keputusan. Jadi dari sini kita dapat paham ya, bagaimana orang yang kecanduan pornografi itu biasanya tidak dapat berpikir. Saya pernah layani seseorang yang selama 4 tahun dia benar-benar kecanduan pornografi. Jadi dia melihat video-video porno dari gadgetnya. Saat dia datang, penampakan yang terlihat adalah seorang pria yang berumur kurang lebih sekitar 35 tahun dan dia berdiri seperti patung. Kenapa saya berkata patung? Karena dia tidak merubah posisinya. Dalam medis ini istilahnya adalah kataton. Dan kalau diajak bicara dia lama dalam menjawabnya karena dia tidak bisa menangkap apa yang kita bicarakan karena prefrontal cortexnya sudah mengecil, dan akibat dari ini membuat dia tidak dapat lagi bekerja padahal tadinya dia adalah pegawai di salah satu perusahaan yang besar. Nah, dari sini kita paham ya apa yang pemazmur katakan, bahwa untuk sampai masa tua kita anak-anak Tuhan seharusnya masih dapat berbuah dan tetap produktif. Dan untuk produktif kita harus memiliki otak yang sehat. Otak yang sehat itu seperti apa? Otak yang gambarannya itu gemuk dan segar. Semoga bisa dipahami ya. Jadi dari sini kita dapat melihat ya bahwa saat firman Tuhan itu dibuka dengan memakai tambahan dimensi, yaitu dengan memakai ilmu pengetahuan, maka kita dapat lihat bahwa ilmu pengetahuan atau sains itu memperjelas apa yang ditulis di Alkitab, sehingga kita dapat lihat sesuatu yang lebih luas dari apa yang kita dapat selama ini. Oke, sekarang kita kembali ke otak NPD yang akan kita bahas. Kita akan membahas bagian otak yang namanya singular cortex anterior, di mana kita dapat lihat perbedaan yang terdapat pada orang dengan NPD, yaitu adanya perbedaan pada ketebalan kortikal. Lagi-lagi ini bicara tentang apa? Bicara tentang yang tadi dibahas bahwa girus itu harus gemuk. Nah, pada orang normal singular cortex anteriornya itu gemuk, tapi pada orang-orang yang NPD terjadi penciutan atau pengurangan dari volume otak mereka. Dan untuk lebih jelasnya kita akan mau melihat gambar yang ada di layar. Kita dapat melihat di situ di mana letak dari singular cortex itu. Kita bisa lihat pada gambar yang di sebelah kiri itu yang warnanya merah, bentuknya panjang sampai ke belakang dan di ujungnya itu ada lengkungan. Nah, bentuk yang seperti sabuk atau ikat pinggang inilah maka bagian otak ini diberi nama singular yang berasal dari kata singulum yang berarti ikat pinggang atau sabuk. Dan kalau kita lihat memang secara anatomi pun singular cortex ini fungsinya seperti ikat pinggang. Kenapa saya katakan seperti itu? Untuk lebih jelasnya, Kava Ministry akan menerangkan sedikit tentang gambaran otak, bahwa otak besar kita ini terdiri dari 2 bagian. Sebenarnya ada bagian otak yang bagian kanan dan ada otak yang bagian kiri. Dan kalau kita lihat bagaimana otak besar ini dapat menjadi satu, kita dapat melihat ada bagian otak yang namanya corpus callosum. Corpus callosum inilah yang menyatukan kedua otak besar kiri dan kanan kita. Kita bisa lihat di gambar, dan untuk membuat lebih firm atau kokoh, maka di atas dari corpus callosum ada yang namanya singular cortex. Makanya dikatakan fungsinya sebagai sabuk atau ikat pinggang, yang berarti sebagai pengikat antara otak kiri dan otak kanan. Dan kalau kita lihat singular cortex ini dibagi menjadi 3 bagian. Ada bagian yang depan itu disebut dengan singular cortex anterior. Anterior itu artinya depan. Dan selanjutnya singular cortex bagian tengah, dan yang terakhir adalah singular cortex bagian belakang atau posterior. Dan kalau kita mau melihat apa fungsi dari singular cortex ini, yang pertama yaitu dalam hal emosi dan pengaturan diri, di mana
singular cortex ini berfungsi untuk menampilkan respon emosional dalam rangka menyesuaikan dengan isyarat sosial. Jadi digambarkan bahwa kita dapat hidup lebih santun itu karena adanya otak di bagian ini yang berjalan dengan baik. Yang kedua yaitu berfungsi dalam hal atensi atau perhatian dan peminatan. Dan yang ketiga adalah terlibat dalam proses pembelajaran, di mana proses pembelajarannya berbasis pada penghargaan. Dan yang keempat berperan dalam hal kegigihan dan motivasi, di mana korteks singular yang bagian tengah berperan untuk bagaimana seseorang itu dapat gigih secara mental dan memotivasi dirinya untuk dapat mencapai tujuan. Nah, sekarang kita mau melihat kalau tadi dikatakan bahwa ada perbedaan pada korteks singular anteriornya, maka kita mau lihat dulu apa fungsi dari korteks singular anterior. Fungsi dari korteks singular anterior, anterior ini yang dimaksud adalah bagian depan. Jadi kita sedang berbicara singular korteks yang bagian depan. Dan singular korteks anterior ini berhubungan dengan yang namanya tingkat kesadaran, di mana peneliti menemukan bukti bahwa orang yang punya korteks singular anterior yang sehat atau kondisi yang sangat aktif atau gambaran gemuk itu biasanya ditemukan pada orang-orang yang lebih sadar secara emosional. Jadi korteks singular anterior ini secara langsung berhubungan dengan derajat kesadaran. Fungsi yang kedua dari korteks singular anterior yaitu berhubungan dengan yang namanya emosi, di mana singular korteks anterior ini terlibat dalam menghubungkan informasi tentang penghargaan dan penghukuman yang memicu respon emosional pada orang yang MPD, di mana mereka mengalami kelainan di korteks singular anterior ini. Mereka tidak punya kesadaran tentang arti penghargaan dan penghukuman. Contohnya, orang-orang MPD ini sangat marah hanya karena hal-hal yang kecil. Misalnya, seseorang tidak mematikan lampu kamar atau tidak menaruh kembali barang yang dipakai, maka emosinya itu akan sangat tidak terkontrol untuk hal-hal yang sebenarnya bukan hal yang besar, tetapi kemarahan mereka sama seperti waktu mereka menghadapi hal-hal yang berhubungan dengan kesalahan yang besar, seperti kesalahan yang tindakan kriminal. Jadi kita dapat melihat bahwa dia tidak dapat membedakan tentang hal penghargaan dan penghukuman dengan baik. Dan fungsi yang ketiga yaitu berhubungan dengan pengambilan keputusan. Singular korteks anterior ini berperan dalam proses pengambilan keputusan yang melibatkan deteksi kesalahan dan konflik. Makanya seorang NPD yang punya singular korteks mengalami kelainan ini, mereka biasanya sulit untuk ambil keputusan dengan bijak karena mereka tidak mampu mengambil keputusan yang didasarkan bagaimana mereka harus menelaah tentang kesalahan dan konflik, karena semua keputusannya diambil berdasarkan emosi. Makanya kita dapat lihat seorang NPD sering mengambil keputusan yang tidak tepat. Yang selanjutnya, fungsi dari korteks singular anterior adalah berhubungan dengan empati. Singular korteks anterior adalah tempat dari saraf yang mengurus tentang empati. Jadi, dengan adanya singular korteks anterior yang sehat, maka memungkinkan seseorang dapat memahami dan meresponi emosi orang lain. Artinya dapat punya empati. Tetapi tidak demikian halnya dengan orang-orang NPD, karena di area ini mereka mengalami kelainan, di mana tadi volumenya itu mengecil. Itu yang membuat mereka ini tidak punya yang namanya empati. Dan selain singular anterior yang berhubungan dengan hal empati ini, ada bagian otak lain yang tadi namanya insula, dan di area itu juga seorang NPD mengalami gangguan. Jadi kita bisa melihat ya bahwa ada bagian dari otak dari NPD yang tidak normal, sehingga membuat mereka tidak punya pemahaman tentang empati. Makanya soal empati ini banyak yang bertanya dan sering menjadi perdebatan yang sengit dengan pelaku narsisis, di mana para anak terang yang hidup dengan pelaku narsisis mengalami distorsi.
Dan saran saya, apabila Anda mau menerangkan tentang empati kepada seorang NPD, sepertinya itu adalah hal yang sia-sia. Kenapa? Karena mereka tidak paham tentang konsep yang namanya empati. Ini yang banyak salah dipahami oleh para korban dari narcissistic abuse. Ada seorang suami yang NPD saat anak dan istrinya suatu saat mengalami sakit, di mana sakitnya itu cukup parah, mereka mengalami muntah dan diare, maka kita dapat paham itu bukan satu kondisi yang mudah. Dan sebagai seorang NPD yang mempunyai singular cortex tidak baik, maka dia tidak paham bahwa saat istri dan anaknya sakit itu memerlukan pertolongan. Jadi reaksi yang dapat kita lihat, apa yang ditampilkan oleh seorang NPD yang punya singular cortex anteriornya tidak baik, itu kita dapat melihat hanya menampilkan reaksi raut wajah yang sedih. Dan raut wajah yang sedih ini bukan keluar dari rasa empati, karena ingat, dia tidak punya pemahaman tentang empati. Bagaimana dia punya mimik rasa sedih yang ditampilkan ini? Memang dia menampilkan raut muka yang sedih seperti ada empati, tetapi itu sebenarnya bukan empati. Itu adalah pembelajaran di mana selama hidupnya dia belajar mengamati bahwa apabila ada orang yang sakit, maka emosi yang keluar itu adalah wajah yang sedih. Jadi reaksi sedih itu bukan keluar dari proses bagaimana dia paham tentang empati, tetapi itu berasal dari pengamatan, dari pengalaman hidupnya selama ini. Dan karena dia tidak punya empati, maka suaminya tidak pernah berpikir untuk membantunya. Nah, di saat inilah banyak para korban narcissistic abuse itu alami kekecewaan dan kemarahan yang besar karena mengharapkan mereka ini mendapatkan empati dari pasangannya. Nah, dari sini saya berharap ya, kalau Anda mengalami ini, Anda jangan marah. Karena apa? Karena mereka tidak punya konsep tentang empati. Saya lanjutkan ceritanya. Dan luar biasanya lagi, saat istri yang sedang sakit muntaber ini dengan tertati-tati semalaman mengurus anaknya juga yang muntaber seorang diri, karena menurut ceritanya kalau diajak untuk membantu, maka dia katakan bahwa suaminya akan marah karena waktu tidurnya itu terganggu. Dan pagi harinya saat istrinya bangun, dia melihat suaminya sudah tidak ada dan dia tidak tahu kapan keluarnya. Tetapi waktu dia melihat di handphonenya, tidak lama keluar updatean di medsos. Dan dia lihat bahwa suaminya sedang bersama dengan teman-temannya, dan yang banyak bersama dengannya adalah teman wanitanya. Dan terlihat suami NPD ini berfoto dengan gaya yang sangat sukacita. Dia tidak punya rasa salah atau rasa tidak enakan karena anak istrinya sedang sakit. Ini disebabkan karena apa? Karena dia tidak punya korteks singular anterior yang baik yang memampukan dia untuk dapat lakukan tindakan empati. Dan di waktu kemudian ke depannya, istrinya menanyakan tentang apa yang terjadi kemarin. Dan istrinya tanya, kenapa kamu tega tinggalkan kami di saat kami sakit dan kamu senang-senang bersama temanmu, dan apakah kamu tidak punya rasa bersalah? Dia diam dan bingung. Kenapa? Karena dia tidak punya konsep yang namanya empati. Ya, jadi dari sini saya berharap kita harus paham, kita anak-anak terang yang hidup dengan pasangan NPD, jangan Anda sakit hati dan mau mengkoreksi pasangan NPD-mu yang tidak menolongmu saat Anda sakit atau alami masalah, dan tidak usah debat karena mereka tidak paham tentang yang namanya empati. Sekarang kita mau melihat hal lain yang ditemukan tentang singular cortex anterior ini. Ada satu penelitian dari Dr. Andrew Newberg. Siapa Dr. Andrew Newberg ini? Dia adalah seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara fungsi otak dan berbagai kondisi mental. Ia merupakan pelopor dalam studi neuroteologi
Apa itu neuroteologi? Teologi adalah pengalaman religius atau spiritual yang berhubungan dengan kondisi saraf seseorang. Makanya dalam penelitiannya Dr. Andrew Newberg ini melakukan pemeriksaan otak pada orang-orang yang sedang berdoa, sedang bermeditasi, sedang melakukan ritual dan berada dalam kondisi trans. Ini dilakukan dalam upaya untuk lebih memahami hakikat praktek dan sikap religius serta spiritual yang berhubungan dengan saraf kita. Dan dalam satu penelitiannya Dr. Andrew Newberg ini melakukan penelitian menggunakan fungsional MRI. Dia mengamati fungsi otak dari orang yang melakukan penyembahan atau berdoa. Dan didapati bahwa orang-orang yang melakukan penyembahan dan doa aktif selama 12 menit setiap harinya didapatkan hasil bahwa terjadi peningkatan volume korteks singular yang signifikan. Juga didapati aktivitas metabolismenya itu aktif. Jadi ini dalam kondisi di mana yang tadi pemazmur katakan bahwa kita itu harus memiliki otak yang gemuk dan segar. Jadi apa makna yang kita dapat belajar di sini? Bahwa otak yang sehat, di mana singular korteknya itu terlihat gemuk yang segar, itu didapati pada orang-orang yang punya kesadaran akan Tuhan dan melakukan penyembahan dan doa secara konsisten minimal 12 menit per hari. Dan akibat dari mereka memiliki singular kortek yang gemuk dan segar atau sehat ini, dikatakan juga bahwa mereka ini punya respon ketakutan yang secara otomatis itu menurun. Ini semua disebabkan kenapa? Karena respon amigdala juga menurun. Jadi dahsyat ya, kalau kita punya korteks singular anterior yang sehat, maka kita tidak mudah untuk alami yang namanya rasa takut. Nah, sekarang kita mau kembali kepada orang yang memiliki gangguan kepribadian narsistik, di mana singular kortek mereka itu tidak sehat, bukan gemuk dan segar, tetapi menciut. Maka kita akan lihat bahwa orang-orang ini cenderung hidup dalam apa? Dalam ketakutan, penuh curiga, mereka paranoid. Jadi kita dapat melihat di sini ya, ada korelasi dari apa yang ditulis di Alkitab dan juga apa yang terjadi di dalam saraf kita, khususnya otak kita. Makanya sekarang kita dapat paham kalau Alkitab itu banyak menuliskan kata tentang penyembahan. Kenapa? Dalam rangka supaya kita melakukan penyembahan ini sehingga korteks singular kita itu sehat. Karena kalau korteks singular kita sehat, kita akan tidak mudah menjadi orang yang takut. Makanya saya dapatkan ada yang menuliskan bahwa kata penyembahan itu ditemukan sebanyak 8.629 kali ditulis di Alkitab, dan 8.600 diantaranya memiliki referensi tentang doa. Jadi bicara penyembahan dan doa ini memang satu hal yang tidak bisa dipisahkan, dan kita melihat ada dampak yang luar biasa. Jadi dari sini kita dapat paham bahwa orang yang suka berdoa itu pasti akan punya singular korteks yang baik, dan orang yang punya singular korteks yang baik punya kesadaran emosi yang baik, dan orang yang punya kesadaran emosi yang baik dia tidak akan mudah mengalami yang namanya ketakutan. Dan sekarang Kava Ministry akan mengajak Anda semua untuk melihat hubungan antara apa yang kita dapat dari sains dan apa yang kita dapat dari Alkitab. Dan kita mau melihat makna apa yang Tuhan mau sampaikan lewat apa yang kita bahas. Seperti tadi kita sudah bahas bahwa kata singular atau singulum itu berasal dari arti kata ikat pinggang. Dan kalau kita lihat di Alkitab, kata ikat pinggang itu ditulis beberapa kali, khusus
khususnya sehubungan dengan pakaian seorang imam, di mana ikat pinggang itu adalah bagian yang cukup penting untuk dikenakan oleh seorang imam. Untuk itu kita akan baca di Keluaran 28 ayat 8. Sabuk pengikat yang ada pada baju efod itu haruslah sama buatannya dan seiras dengan baju efod itu, yaitu dari emas, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, dan lenan halus yang dipintal benangnya. Baju seorang imam itu adalah baju khusus yang dipakai saat mereka bertugas di bait suci, dan keberadaan ikat pinggang yang baik dalam baju imam itu adalah satu hal yang sangat penting untuk seorang imam itu dapat menghadap Tuhan dan melayani Tuhan. Bahkan kalau kita lihat di Efesus 6, maka ikat pinggang adalah salah satu dari perlengkapan senjata Allah. Perlengkapan senjata Allah ini dipakai oleh siapa? Oleh pasukannya Allah, oleh prajuritnya Allah. Jadi apa yang kita dapat di sini, tanpa ikat pinggang seorang imam tidak dapat melakukan tugasnya. Tanpa ikat pinggang juga seorang prajurit tidak dapat berperang. Dalam arti kalau kita mau melihat secara neuroteologia, kita dapat lihat tanpa singular kortek yang baik seseorang tidak bisa menghadap dan melayani Tuhan dengan benar. Juga tanpa singular kortek yang baik mustahil seorang prajurit dapat berperang. Jadi keberadaan singular kortek yang baik itu sangat diperlukan oleh anak-anak Tuhan atau anak-anak terang. Untuk itu kita mau lebih lagi membahas tentang ikat pinggang ini lewat ayat-ayat yang ada di Alkitab. Yang pertama kita akan lihat di Lukas 12 ayat 35. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala, dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan kalau kita lihat firman Tuhan ini ditujukan kepada anak Tuhan yang suka berdoa dan berjaga. Siapa yang suka berdoa dan berjaga ini? Ini gambaran dari seorang pendoa. Seorang pendoa harus punya singular kortek yang kuat, singular kortek yang gemuk dan sehat. Dan dari ayat ini juga kita dapatkan bahwa kalau seseorang itu mempunyai singular kortek yang baik, itu menandakan bahwa dia selalu ada dalam posisi berjaga dan menantikan tuannya dan siap melayani. Karena tadi kalau kita baca dikatakan ia akan mengikat pinggangnya dan siap melayani. Jadi kita lihat ya, ada korelasi antara singular korteks dan doa serta kesadaran manusia akan Tuhan, khususnya dalam melayani Tuhan. Dan dari sini kita juga dapat paham bagaimana keberadaan dari otak seorang NPD yang tidak punya singular kortek yang baik. Artinya tidak punya ikat pinggang yang mengikat kuat, atau bisa dikatakan kendor. Apa artinya tidak mengikat kuat atau kendor ini? Artinya seorang NPD tidak punya kesadaran penuh untuk berjaga dan menantikan Tuhan. Makanya seorang NPD itu sebenarnya terhadap Tuhan itu jauh, dan dia tidak punya kesadaran akan Tuhan. Artinya seorang NPD tidak punya kesadaran untuk berjaga dan menantikan Tuhan. Kenapa? Karena sebenarnya hubungannya terhadap Tuhan itu tidak dekat, dan tidak dekatnya ini karena keberadaan singular korteksnya yang tidak baik. Jadi kalau kita lihat ada seorang NPD yang melayani Tuhan, sebenarnya yang dilakukan bukan karena kesadaran akan Tuhan, tetapi sebenarnya dalam upaya melayani egonya. Makanya kita dapat temukan di akhir zaman ini, kita sering menemukan para pemimpin rohani yang arogan, yang sombong. Seperti orang Farisi, kita dapat melihat mereka seperti orang yang sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan dan suka berdoa. Tapi kalau kita tilik lebih dalam, sebenarnya mereka itu jauh dari Tuhan. Dan seorang NPD itu adalah seorang ahli dalam
manipulatif. Maka kalau mereka itu ada sebagai pemimpin rohani, sebenarnya itu adalah upaya dari mereka untuk supaya mereka terlihat dekat dengan Tuhan. Dan semua itu hanya dilakukan untuk apa? Untuk pencitraan, demi meningkatkan harga dirinya di mata publik atau jemaat. Dan itu dapat kita lihat seperti keberadaan orang Farisi di zaman Yesus. Yang kedua, kita akan lihat di Yesaya 11 ayat 5. Dikatakan, ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Ikat pinggang di sini menggambarkan apa? Kebenaran dan kesetiaan yang terikat kuat. Dan kita sebagai anak Tuhan harus selalu menggunakan kebenaran dan kesetiaan di setiap waktu, baik itu dalam pekerjaan Tuhan, kehidupan sehari-hari, maupun dalam pekerjaan profesi kita. Sehingga ketika Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, kita akan didapati tetap berada dalam kebenaran dan kesetiaan. Dan ini semua dapat terwujud apabila kita memiliki singular cortex yang sehat, sehingga kita dimampukan untuk bisa berjalan dalam kebenaran dan kesetiaannya. Makanya kita dapat lihat sebaliknya pada seorang NPD tidak memiliki kedua bagian ini, di mana mereka ini tidak memiliki kebenaran dan juga kesetiaan. Kebenaran bagi seorang NPD adalah tentang egonya. Makanya tindakan mereka itu manipulatif. Apalagi yang namanya kesetiaan sulit ditemukan pada seorang NPD. Kenapa? Karena keadaan korteks singular mereka yang tidak baik. Makanya sering kita temukan seorang NPD itu tidak setia pada pasangannya. Ini semua salah satunya disebabkan karena keberadaan singular korteks mereka yang tidak baik. Dari sini kita dapat paham, kita yang hidup bersama dengan pasangan seorang NPD atau keluarga NPD, kita harus paham. Jadi kita tidak dapat menuntut mereka untuk melakukan kebenaran dan kesetiaan. Dan kalau kita menuntut mereka untuk melakukan kebenaran dan kesetiaan, itu sebenarnya Anda sedang melakukan upaya menjaring angin. Artinya apa? Sia-sia. Dan yang ketiga, ayat firman Tuhan yang kita akan lihat yaitu di Yehezkiel 23 ayat 15. Kita baca ayatnya. Pinggangnya diikat dengan ikat pinggang, kepalanya memakai serban yang berjuntai. Semuanya kelihatan seperti perwira yang menyerupai orang Babel dari Kasdim, tanah kelahiran mereka. Ayat ini menyebutkan bahwa ikat pinggang itu akan membuat kita punya karakter seperti seorang perwira. Dan kita tahu seorang perwira atau prajurit itu selalu taat pada komandan mereka dan selalu siap untuk menghadapi peperangan kapanpun. Kita juga harus seperti itu. Kita harus terus menjaga komitmen kita untuk taat sepenuhnya pada Tuhan dan tidak boleh lengah kepada godaan atau tipu daya iblis yang selalu berusaha untuk menjerumuskan kita pada dosa. Jadi ketaatan itu hanya bisa dihasilkan apabila kita punya korteks singular yang sehat. Dan kembali kalau kita mau lihat keberadaan orang NPD, maka kita dapat melihat bahwa mereka tidak suka pada yang namanya ketaatan karena mereka ini arogan, sombong. Makanya untuk yang namanya taat itu sangat sulit. Salah satunya ini disebabkan karena apa? Karena mereka punya singular cortex yang tidak baik, tidak gemuk dan tidak segar. Makanya kita anak Tuhan yang tahu tentang ini jangan paksa atau berharap lebih untuk seseorang NPD itu dapat taat. Kenapa? Karena mereka tidak paham arti dari yang namanya ketaatan. Ayat yang keempat yang kita baca yaitu di Yesaya 22 ayat 21. Aku akan mengenakan jubahmu kepadanya dan ikan pinggangmu akan kuikatkan kepadanya dan kekuasaanmu akan kuberikan ke tangannya, maka ia akan menjadi bapa penduduk Yerusalem dan bagi kaum Yehuda. Ikat pinggang pada ayat ini bicara tentang apa? Tanda kekuasaan, bicara tentang otoritas. Sebagai anak-anak Allah, sebagai anak-anak terang, kita semua sebenarnya telah diberikan kuasa. Bukan hanya dalam hal mengusir setan atau kuasa penyembuhan, tapi juga kuasa untuk melawan keinginan daging yang ada di dalam kita. Makanya pada orang yang dekat Tuhan, yang suka berdoa, mereka punya korteks singular yang baik. Mereka
mereka itu dapat menguasai atau menaklukkan keinginan daging mereka. Kenapa? Karena bicara ikat pinggang itu bicara tentang kuasa Tuhan. Bicara ikat pinggang itu bicara korteks singular yang punya kuasa untuk menaklukkan kedagingan. Kalau korteks singular kita dalam keadaan gemuk dan segar. Dan berbeda dengan otak seorang MPD di mana mereka memiliki korteks singular yang tidak baik. Akibatnya apa? Mereka tidak punya kuasa untuk menaklukkan keinginan daging mereka. Mereka selalu kalah dengan keinginan daging mereka. Sehingga akhirnya apa? Yang tampil dari hidupnya adalah karakter kedagingan. Yang kelima, ayat firman Tuhan di 1 Raja-Raja 18 ayat 45 sampai 46. Maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Yizreel. Tapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia. Ia mengikat pinggangnya dan berlari mendahului Ahab sampai ke jalan menuju Yizreel. Dari ayat ini apa yang kita dapatkan? Kita dapatkan bahwa seseorang yang punya ikat pinggang atau singular kortek yang baik itu adalah orang-orang yang sadar dan punya kuasa supranatural. Makanya kita dapat melihat Elia itu dapat mendahului Ahab, yang sebenarnya Ahab itu naik kereta, tapi Elia itu yang menggunakan kakinya itu sampai lebih dahulu. Orang-orang yang punya korteks singular yang baik itu menyadari bahwa adanya kuasa supranatural yang berasal daripada Tuhan. Dan yang keenam, ayat firman Tuhan di Yohanes 13 ayat 5. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Dari ayat ini apa yang kita dapat? Bagaimana kita dapat melihat Tuhan Yesus yang adalah Raja mau melayani manusia yang posisinya jauh di bawah. Apa yang kita dapat belajar di sini? Kita dapat melihat bagaimana Tuhan Yesus dengan sadar dia mau melayani, dan ini semua lahir dari apa? Dari yang namanya kerendahan hati. Orang-orang yang punya korteks singular yang baik akan punya kerendahan hati. Orang-orang yang punya korteks singular yang baik akan punya pemahaman tentang ini, sehingga mereka akan melayani dengan kerendahan hati dan mereka rela untuk melayani sesamanya dengan tidak memandang bulu. Dan kalau kita mau melihat perbedaannya dengan orang NPD, maka orang NPD yang tidak punya korteks singular yang baik, sehingga sulit untuk mereka mau datang apalagi melayani dengan kerendahan hati. Apalagi kalau mereka mau melayani orang itu jauh di bawah, sangat sulit. Karena kenapa? Sifat arogan dan sombongnya yang lahir dari apa? Dari korteks singular yang tidak baik, yang tidak gemuk dan tidak segar. Jadi dari apa yang kita bahas di atas, kita dapat melihat bahwa begitu pentingnya gambaran yang ditulis di Alkitab tentang ikat pinggang, yang kalau dalam dunia medis ini analog dengan keberadaan singular korteks, khususnya bagian anterior, di mana kita harus menjaganya supaya tetap berada dalam keadaan gemuk dan segar. Seperti yang pemazmur katakan, untuk itu perlunya kita selalu memeriksa diri kita, apakah kita sudah mengenakan ikat pinggang yang berfungsi baik dalam menjalani setiap langkah hidup ini. Dalam arti kita terus memeriksa apakah kita punya singular korteks yang baik. Kalau kita punya singular korteks yang baik, maka kita punya kesadaran akan Tuhan. Maka kita adalah orang-orang yang suka berdoa. Kita orang yang suka menantikan Tuhan. Kita orang yang tidak mudah punya rasa takut. Kita orang-orang yang setia. Kita orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Kita orang-orang yang taat. Kita orang-orang yang siap untuk melayani Tuhan dan juga manusia. Dan di saat ini di mana berbagai tanda akhir zaman sudah mulai digenapi, penting untuk kita bersiap menyambut kedatangan Tuhan Yesus dengan apa? Dengan punya ikat pinggang yang diikat
kuat atau kita punya singular cortex yang baik. Dan dengan kita punya singular cortex yang baik, itu tandanya ikat pinggang kita terikat, itu tandanya kita terus berjaga dan tidak lengah menantikan kedatangan dari Tuhan Yesus. Jadi kenakan terus ikat pinggang yang baik yang bisa didapat saat kita melakukan penyembahan dan doa. Jadi dalam keadaan apapun tetaplah berdoa. Terakhir sebelum saya tutup, saya bagikan satu jurnal dari satu ilmuwan yang berasal dari University of California, San Francisco, dan University of California, Berkeley, yang berhasil meneliti dan mengungkapkan adanya bagian otak yang bertanggung jawab terhadap muncul atau tidaknya rasa malu. Menurut salah seorang penelitinya yang bernama Virginia Sturm, dikatakan bahwa mereka telah mengidentifikasi adanya bagian otak di sebelah kanan depan sebagai penyebab kunci rasa malu manusia. Dan pusat bagian otak yang mereka sebut penyebab kunci rasa malu itu adalah yang namanya pregenual singular cortex anterior. Jadi bagian yang melengkung dari singular cortex yang bagian depan, yang tadi juga kita sudah bahas. Dikatakan bahwa di wilayah otak inilah yang bisa memprediksi perilaku seseorang. Semakin kecil atau bicara kempes atau tidak gemuk bagian otak ini, pregenual singular cortex anterior, maka semakin sedikit orang punya rasa malu. Itu yang dikatakan oleh Virginia Sturm seperti yang dilansir dari Science Daily. Makanya kita melihat ya, karakter dari manusia akhir zaman hari-hari ini, kita lihat mereka sering melakukan hal-hal yang sepertinya tidak sopan, sepertinya tidak lazim, tapi mereka tidak malu dalam melakukannya. Jadi dari sini semakin kita melihatnya betapa pentingnya menjaga bagian otak yang namanya singular cortex, yang kalau di Alkitab itu ditulis atau diterangkan dengan yang namanya ikat pinggang. Dari ini semua saya berharap Anda dapat paham, dan untuk kita yang sedang dalam proses pemulihan, kita harus sadari tentang apa yang kita pelajari hari ini supaya kita dapat hidup bijak bersama dengan orang yang punya gangguan kepribadian narsistik. Oke, itu yang dapat Kava Ministry bagikan hari ini. Semoga dapat dipahami dan dapat membantu Anda yang sedang dalam proses pemulihan supaya Anda dapat pengetahuan lebih lagi bagaimana untuk Anda dapat hidup bijak di tengah keluarga narsisis atau hidup bersama dengan pelaku narsisis. Oke, itu yang dapat Kava Ministry bagikan hari ini. Semoga dapat dipahami dan menjadi berkat. Terus doakan kami supaya Kava Ministry dapat menyajikan hal-hal yang fresh from heaven. Tuhan Yesus memberkati.